selalu kita ingat dimanapun kita sampai dimanapun kita, bahwa kita dalam dakwah ini adalah untuk islah diri kita, memperbaiki diri kita. Jangan pernah sekali-kali dalam hati kita terbetik keinginan untuk memperbaiki orang lain. Namun kita sibuk dalam dakwah, bergelut dalam dakwah ini untuk islah diri kita, memperbaiki ta'aluk kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya perselisihan, adanya pertengkaran itu karena adanya ta'aluk kita dengan Allah yang tidak beres. Bahwa karena Rasulullah telah berjanji, aslah ma bainahu wa bainallah aslahu bainahu baina khalqihi. Siapa yang perbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia yang lain. Bahkan seluruh makhluknya akan diperbaiki oleh Allah SWT. Maka kita koreksi diri kita, introspeksi, muhasabah, nah kerja kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di akhirat. Yang penting kita usaha untuk mencari ridha Allah, Allah ridha kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki kita. Diri kita, keluarga kita, istri anak kita, bagaimana bisa menjadi lebih baik. Dengan usaha dakwah itu yang dikehendaki, dengan usaha masturah, usaha taklim di rumah, anak-anak menjadi lebih baik, istri menjadi lebih baik, kita menjadi lebih baik, sambil memikirkan orang lain. Jangan sampai sibuk kita usaha atas orang lain tapi melupakan diri kita sendiri. Sehingga dakwah jadi keluar juga bermanfaat, ke dalam juga bermanfaat. Khasiat dakwah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting adalah untuk kita selalu berdoa, berharap agar Allah istiqomahkan kita dalam dakwah. Karena tidak ada jaminan bahwa kita ini akan dakwah, sibuk dakwah sampai akhir hayat kita. Kalau tidak ditolong Allah, kalau tidak diterima Allah, maka nggak bisa. Maka kita dalam dakwah ini khaufa wa tama'a, takut, harap. Satu sisi takut kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan kita, satu sisi harus punya rojak, harapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan istiqomahkan kita. Berdoa untuk diri kita, teman-teman kita, teman-teman di Jawa Timur ini kan orang-orang awalun, orang-orang kujama yang sudah berkecimpung dalam dakwah sejak masih sekolah, masih kuliah, sampai jenggotnya putih. Dari belum tumbuh jenggot sampai jenggotnya putih itu sudah lama-lama. Jadi harus belajar sedikit tawajuh, serius kepada dakwah. Artinya kita tingkatkan pengorbanan, dan sudah waktunya untuk kita menyambut takaza nasional. Takaza nasional sudah waktunya. Jadi kita perlu belajar lebih fokus. Memang kadang penyakit kita itu kalau yang bicara teman kita sendiri itu kita kurang memperhatikan. Sampai itu dalam dakwah. Dulu pernah dikirim jamaah ulama, ada 5 orang dikirim dari Nizam Masjid di zaman Maulana Yusuf untuk membuat usaha dakwah di Saudi. Kemudian mereka ya hari-hari itu yang bayan ya gantian di antara mereka, yang muzakarah gantian di antara mereka. Akhirnya lama-lama jenuh itu lagi. Sudah temannya mau bayan itu sudah bisa ditebak, ini bayannya ini sudah guyon. Namanya ahbabnya meskipun ulama ya, kalau suruh bayan setiap hari ya kembali ke sifat itu lagi itulah. Makanya mereka kirim surat ke Maulana Yusuf, Maulana tolong kirim kepada kami seorang buzuruk yang bisa mengendalikan kami sekarang sudah saling bercanda, sudah tidak ada keseriusan di antara kami. Maka kata Maulana Yusuf, kalau saya kirim orang yang lebih buzuruk, nanti lama bergaul dengan kalian, lama-lama juga akan hilang itu kesan. Akhirnya bercanda juga.
sampai akhirnya saya sendiri yang datang. Awal-awal juga kalian dengar dengan tawadhu, ntar lama-lama biasa juga. Maka sekarang kalian harus belajar, siapapun yang bayan dengar dengan tawadhu seakan-akan belum pernah mendengar. Seperti itu. Nah, di samping itu ya setiap kita belajar lebih mendalami dakwah. Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Dalam setiap musyawarah jangan sampai kita absen. Satu ketika satu orang mukimin di Nizamuddin, dia pamit pulang ke rumah 3 hari. 3 hari, bukan sebulan, 3 hari izin pulang dari Maulana, zaman Maulana Ilyas. Oleh Maulana Ilyas diizinkan, ya silahkan pulang. Setelah 3 hari di rumah dia balik ke markas. Dalam musyawarah, ketika itu lagi musyawarah, maka Maulana Ilyas minta usulan-usulan. Maka Busruk itu ngasih usulan. Maka Maulana Ilyas mengatakan, usulan kamu bagus, tapi kalau kami ikuti usulan kamu, maka dakwah akan mundur 3 hari. Nah, kamu nggak ngikuti musyawarah 3 hari, sudah sampai di mana dakwah ini? Dakwah sudah sampai, sudah maju ke depan 3 hari, kamu malah ngasih usulan yang supaya dakwah mundur 3 hari. Asbab 3 hari gak ikut musyawarah, 3 hari gak ikut musyawarah, hari keempat duduk musyawarah ngasih usul, katanya usulannya itu nanti akan bawa dakwah mundur 3 hari. Begitu percepatan dakwah katanya. Hari ini kita duduk musyawarah, bulan depan kita nggak hadir, bulan depannya hadir, sudah ketinggalan jauh. Itulah pentingnya kita, para penanggung jawab, para pikirmen ini, para alim ulama hadir dalam, kalau perlu dalam musyawarah seperti ini. Untuk orang umum di kuota, tapi untuk ulama setahun nggak usah di kuota. Jadi ulama yang sudah pernah keluar setahun harus hadir. Makin banyak ulama yang hadir akan tambah keberkahannya, akan tambah doanya. Dalam dakwah ini kan kita sebenarnya mudah, artinya yang kita mudzakarahkan, yang kita sampaikan itu ya apa yang kita dengar waktu musyawarah 2019 kemarin. Mudzakarah masturah umpamanya, mudzakarah masturah. Ya apa yang disampaikan Mufti Ya'qub itu yang kita sampaikan. Dalam jur bulanan halaqah, umpamanya ada mudzakarah masturah. Ya apa yang kita dengar dari Mufti Ya'qub yang di Nizamuddin 2019 itulah yang kita ulang. Enggak perlu yang lain. Kemudian mudzakarah maqami yang disampaikan di Mursalin itulah yang harusnya kita sampaikan. Itu takaza kita selama 2 tahun sampai 2021. Nanti 2021 kita hadir ke Nizamuddin, mungkin ada tambahan arahan tertib, yaitu yang kita pegang selama 2 tahun ke depan. Jadi jangan yang dulu-dulu lagi, yang kemarin apa itu yang kita pegang. Maka setiap penanggung jawab, setiap markas supaya menghafal, bayan-bayan itu diulang-ulang sampai hafal. Karena Maulana saat membacakan bayan hidayah Maulana Yusuf, kemudian beliau mengatakan setiap ahbab harus menghafal setiap bagian dari bayan hidayah supaya keluarnya sesuai dengan arah, supaya hidayah komplit lengkap. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Arab juga, sudah ada ditulis di dalam bahasa Urdu. Jadi kita dalam dakwah itu seperti itu, nggak perlu kita mungkin mau lihat-lihat yang dulu-dulu lagi. Sekarang zaman arahan Hadrati Maulana saat itu yang kita bawa, itu yang kita pegang. Adapun nasihat-nasihat itu bisa nasihat, tapi kalau tertib, iya yang sekarang tertib yang dijalankan di zaman Maulana In'amul Hasan sudah nggak berlaku sekarang. Tertib untuk dakwah ya yang diarahkan sekarang itulah tertib gitu. Tapi kalau arah ataupun targhib tentang sifat itu akan berlaku selamanya. Itu akan berlaku selamanya. Seperti halnya dengan Rasulullah bersabda, "Laukana Musa hayyan lama wasailah tiba." Kalau Musa hidup, maka tidak ada jalan keselamatan bagi dia kecuali mengikuti aku. Jadi dalam fikih ibadah kita harus mengambil hanya dari Nabi. Tapi fikih dakwah kita bisa mengambil dari semua Nabi. 124.000 Nabi, fikih dakwahnya bisa kita amalkan. Tapi kalau fikih ibadah, nggak boleh kita ikut cara sholat Nabi Musa, cara sholatnya Nabi Isa. Kalau fikih ibadah hanya dari Nabi pun. Selalu kama ra'aitumuni usalli. Tapi kalau fikih dakwah
kita bisa ngambil dari seluruh nabi. Maka kisah-kisah nabi fikih dakwah Allah ceritakan di dalam Al-Quran secara detail. Sementara fikih ibadah Allah ceritakan, Allah jelaskan di dalam Al-Quran secara ijmal. Yang Allah jelaskan secara tafsir itu fikih dakwah. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din ini ada dua macam, fiqhul ibadah dan fiqhul dakwah. Fiqhul ibadah mujmal, fiqhul ibadah mufassal. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Quran kan tafsir, yang ditafsir apa? Bukan fikih ibadah, fikih dakwah. Ditafsir sedemikian rupa. Duduknya seorang dai, jalannya seorang dai, larinya seorang dai, qiyamnya seorang dai, semuanya dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Sabarnya seorang dai tidak pendendam seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Allah ceritakan bagi kisah Nabi. Ini surah Makkiyah ini, surah Yusuf, surah Yunus, surah Hud, surah Ibrahim, surah Yasin, surah-surah yang menjelaskan secara detail fikih dakwah itu adalah surah-surah Makkiyah, bukan surah Madaniyah. Jadi Quran adalah kitab yang menjelaskan secara detail. Yang detail bukan fikih ibadah, tapi fikih dakwah. Fikih dakwah detail, fikih ibadah nggak detail. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di zaman sekarang kita bisa buka arahan di zaman Maulana Ilyas sudah nggak berlaku. Di zaman Maulana Ilyas itu arahannya kamu keluar, yang penting keluarlah, mau dakwah, mau taklim, mau enggak silahkan. Itu dulu. Sehingga jemaah di zaman Maulana Ilyas itu nggak ada program baku, taklim sekian jam, dakwah, pokoknya keluar, dakwah sebisanya, taklim semampunya. Ketika itu belum ada kitab fadilah amal juga ya, apa yang bisa Riyadhus Shalihin ada ya, baca Riyadhus Shalihin. Nah ketika itu arahnya seperti itu. Kemudian di zaman Maulana Yusuf rahmatullah mulai ada arahan, ada kerja makomi ya seperti istimewa. Di zaman Maulana Ilyas rahmatullah istimewa itu enggak ada program taklim, kemudian zikir itu enggak ada. Di zaman Maulana Ilyas istimewa itu ya dari pagi sampai malam ya bayan aja, bayan pada subuh bayan, jam 9 bayan, habis zuhur bayan, habis asar bayan, 6 sifat, habis maghrib bayan, habis isya bayan. Di zaman Maulana Yusuf baru ada jam 9 taklim, buat halaqah taklim. Baru kemudian di zaman Maulana Inamul Hasan pada asar ada tarif sedikit, kemudian suruh zikir majma'. Di zaman Maulana Ilyas enggak ada. Di zaman Maulana Ilyas bayan aja semuanya. Iman yakin, iman yakin, iman yakin. Maka akhirnya Allah SWT kalau tertib kerja, kita ambil arahannya terbaru yang 2019. Maka itu yang harus setiap ahbab para penanggung jawab harus hafal. Kan sudah ditulis oleh tim data, sudah dibagi-bagi setiap provinsi. Maka para penanggung jawab ini penting punya itu, punya catatan itu, mudzakarah masturah, mudzakarah maqami, hafalkan. Sehingga dalam mudzakarah waktu kita musda, waktu kita musjur bulanan halaqah, ketika ada siapapun yang dapat tugas untuk mudzakarah ya panduannya itu, acuannya itu. Sehingga apa yang ditakazakan oleh Masih di 2019 itu akan sampai ke setiap mahalah. Adapun target kita bisa tentang sifat kita bisa buka Malfuzat Maulana Ilyas, Malfuzat Maulana Yusuf, Malfuzat Maulana Said Ahmad Khan bisa dibuka. Tapi arahan kerja yang baru kita dapat kemarin. Kita harus bisa bedakan. Ya, seperti tadi kalau masalah ibadah ya hanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tentang sifat dari 124.000 Nabi, kisah dakwah mereka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran secara detail. Kita bisa ambil dari semua. Karena kalau metode dakwah, usul dakwah sama, usul dakwahnya para Nabi sama, sifat-sifat para Nabi sama. Bahkan Allah SWT kita perlu sedikit serius, tawajuh dan tingkatkan pengorbanan, kerja dengan tertib, dengan husnul tadbir, maka Allah SWT akan memenangkan yang hak dan Allah SWT akan mengalahkan yang batil. Karena perkara yang hak tapi tidak dikerjakan dengan husnul tadbir, sementara kebatilan dikerjakan dengan husnul tadbir, dengan perencanaan yang bagus, maka kebatilan akan bisa mengalahkan yang hak. Karena itulah kita perlu mulai perencanaan yang bagus, tertib yang bagus, sehingga kerja kita akan semakin maju dan akan diridhai Allah SWT yang terbaik. Insyaallah, baik.